Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD_Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama beribadah, menghampiri tahta Tuhan yang kudus, hadirat-Nya yang mampu mengubahkan setiap kita. Hadirat-Nya buat engkau dan saya sepanjang hari. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mengalami Engkau, mengalami kasih dan kebenaran dalam hidup kami dari selama-lamanya Tuhan. Yes God. Menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Ibadah kami di rumah kami masing-masing, kami tinggikan nama Yesus selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer BCA, melalui OVO, dan melalui GoPay. Untuk keterangan lebih lanjut akan ada di layar Bapak Ibu. Dengan iman kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita naikkan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan iman kami mempersembahkan bagi Yesus kami selama-lamanya Tuhan. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Yes, dengan iman kita memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Dengan iman kita memperoleh keselamatan dan sukacita dan kesembuhan dan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin.
Allah yang sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Allah yang datang ke dunia menebus dosa dan pelanggaran kami. Allah yang mati ganti dosa kami. Namun Allah yang bangkit mengalami kemenangan demi kemenangan. Allah yang dimuliakan supaya setiap kami yang percaya kepadanya memperoleh Roh Kudus, memperoleh aliran-aliran hidup selama-lamanya Tuhan. Sebab satu yang sanggup dalam hidup kami, kuasa Yesus Tuhan. Yes God, yes God. Dari selamanya sampai selamanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus sanggup Engkau yang sanggup, melakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus yang sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menemukan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup.
membangkitkan, Dia yang sanggup memberkati, Dia sanggup melakukan segalanya. Pada setiap kita yang percaya, kami percaya Engkau sanggup Tuhan. Yes God. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami angkat tangan. Dia sanggup, nyatakan Yesus sanggup. Engkau melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, tetap semangat di dalam Kristus Yesus. Dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudara, adik-adik yang ada di rumah atau ada di tempat lain atau dimanapun, saya berharap tetap di dalam anugerah Tuhan, tetap di dalam kasih Tuhan. Kalaupun Bapak Ibu, Saudara-saudara yang mengalami keadaan yang tidak mengenakan, saya percaya Tuhan Yesus tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Oke, baik. Baik Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita akan memulai firman Tuhan di ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, saya ajak kita semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, bersyukur oleh anugerah Tuhan. Karena kami boleh ada oleh anugerah Tuhan, kami bersama-sama di dalam keadaan yang kesulitan, dalam keadaan yang mengalami kesusahan ini, kami tetap bersyukur Tuhan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami pada pagi hari ini, kami akan memulai ibadah minggu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya renungan firman Tuhan yang akan dibagikan ini bisa menjadi kekuatan, sukacita, penghiburan, dan pemulihan bagi setiap orang. Mari Roh Kudus pimpin kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu hari yang luar biasa. Kenapa saya bilang ini hari yang luar biasa? Nanti kita akan berbicara bagaimana hari ini hari yang luar biasa yang sebagai kita orang percaya, kita mensyukuri bahwa Yesus telah naik ke surga. Baik Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini yang saya mau bagikan bagi kita semua adalah jadi saksi Kristus di tengah kesusahan. Sekali saya katakan, jadi saksi Kristus di tengah kesusahan. Dan ayat yang saya ambil adalah di dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 6-11. Saya membacakan firman Tuhan ini dulu, baru kita akan membahas firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang mempunyai Alkitab bisa membawa atau juga membaca dan merenungkan juga melalui HP Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama ya. Mari kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ayat 6, mari kita baca sama-sama 1 2 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesusahan akan terjadi bukan pada saat ini, juga pada saat yang akan datang. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Nah, apalagi dunia sudah semakin begitu mendekati akhir zaman. Jadi bukan karena keadaan pandemi COVID, tetapi walaupun nanti kita berdoa sudah selesai pandemi COVID ini, bukan berarti tidak ada lagi kesusahan. Akan ada banyak hal yang lain yang kita akan siap untuk kita menghadapi sebagai orang percaya. Untuk kita menanti-nantikan, mendekati kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu, bahwa apapun keadaan kita, Tuhan ingin kita sebagai orang yang percaya tetaplah menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini. Sekali lagi saya katakan, apapun keadaan kita, Tuhan ingin kita tetap menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini. Bapak Ibu Saudara kasih, saya mengambil ayat ini, pasal ini, itu ada maksud yang luar biasa. Karena apa? Kalau kita melihat kitab Kisah Para Rasul adalah satu kitab yang ditulis oleh Lukas kepada Theophilus. Dan tujuan ditulis kitab ini, kita tahu bahwa untuk menyatakan progres pemberitaan Injil pada gereja mula-mula yang sampai tersebar ke seluruh bangsa-bangsa. Walaupun mengalami penganiayaan, kesusahan dan penderitaan. Dan tujuan juga yang kedua adalah supaya menghadirkan bagaimana gereja mula-mula mereka bisa bersaksi. Mereka berkumpul bersaksi dan menjadi berkat dan banyak orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang tujuan yang ketiga yang saya lihat dalam kitab Kisah Para Rasul ini adalah bagaimana rasul-rasul itu mereka membela, memberi alasan kenapa mereka memberitakan Injil di tengah bangsa Israel, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Itulah tujuan daripada kitab Kisah Para Rasul. Nah, saya hari ini mau membagikan di Kisah Rasul 1 ayat 6 dan sampai ayat 11. Ada 4 hal yang saya bagikan
berhubungan dengan kita menjadi saksi Kristus. Yang pertama adalah bahwa di dalam kenaikan Kristus Yesus, ketika dia naik ke surga, disaksikan oleh seluruh murid-muridnya. Ada maksud, ada pesan Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Raja. Karena kita lihat di dalam ayat 6, murid-muridnya ketika Yesus mau naik ke surga, murid-muridnya masih tidak mengerti siapakah Yesus. Walaupun dia sudah melihat kesaksian, mukjizat dan segala yang Tuhan Yesus lakukan selama ada tengah dunia ini, murid-muridnya masih bertanya. Dia bertanya dalam ayat 6, maka bertanyalah mereka itulah murid-muridnya yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kemudian Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dari sini kita melihat bahwa murid melihat bahwa Yesus itu nanti akan ada masanya dia menjadi secara politis, dia memimpin bangsa Israel di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penjajahan bangsa Roma. Yesus akan menjadi pemimpin, Yesus menjadi raja seolah-olah seperti itu. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Yesus bukan raja secara politis di tengah bangsa Israel. Tetapi dia raja segala raja atas di muka bumi dan di surga. Itu sebabnya Yesus mengatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Tetapi yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya bahwa engkau tidak perlu kapan waktunya harus kaku menjadi raja pada saat bangsa Israel di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan bilang Tuhan yang menetapkan bahwa dia Yesus adalah raja segala raja. Raja yang sanggup untuk memulihkan bukan saja bangsa Israel tapi bangsa-bangsa akan dipulihkan oleh Yesus Kristus karena dia sudah naik ke surga. Dia adalah raja segala raja. Dan itu dihadiri, disaksikan oleh murid-muridnya. Bahkan sebelum sesudah kebangkitan Kristus, dia menampakkan diri 10 kali kepada murid-muridnya dan banyak orang. Dan kesaksian ini Yesus naik ke surga menyatakan bahwa Yesus benar adalah Yesus yang naik ke surga. Dan dia adalah raja segala raja. Itu hal yang pertama yang Tuhan kasih tahu bahwa Yesus bukan sekedar manusia, tetapi dia adalah Allah. Memang dia manusia Allah. Dia melakukan seperti manusia yang lakukan selama kurang lebih 33 tahun. Tetapi dia juga manusia yang kudus, yang tidak berdosa. Tetapi dalam berada dia di tengah dunia ini, dia adalah juga Allah. Dia raja segala raja yang dinanti-nantikan dan yang digenapi dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Yesaya, kitab Zakaria dan sebagainya, kitab Mika. Dialah telah digenapi keberadaan Yesus itu. Dia adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah muka bumi ini. Yang kedua yang saya mau bagikan adalah ini, saudaraku. Inilah yang paling penting di ayat 8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika sebelum di ayat 4-nya ya, Tuhan sudah membicarakan bahwa kamu akan menerima janji Bapa, janji Tuhan. Nah, apakah janji Tuhan? Inilah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Tuhan akan memberikan kuasa. Ketika dia naik ke surga, nanti janji Tuhan sudah dinyatakan. Yaitu Roh Kudus. Itu Roh Kudus adalah satu kuasa. Dan kalau bahasa Yunaninya, bahasa aslinya dinamos.
artinya kuasa yang besar dan dahsyat yang bisa mengubahkan dan bisa memberikan perubahan yang dahsyat bagi setiap orang yang menerima kuasa itu. Ketika Tuhan menjanjikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu pada nanti ketika 10 hari setelah Yesus naik ke surga, turun Roh Kudus. Itulah disebut dengan hari Pentakosta. Ketika itulah murid-muridnya dan beberapa orang di seluruh dunia yang hadir pada saat itu dari berbagai daerah, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan kuasa dinamos yang sangat power, yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, apa yang terjadi ketika kita lihat ayat selanjutnya, bahwa ketika murid-muridnya menerima kuasa Roh Kudus, saudaraku, murid-muridnya pada saat dia belum menerima kuasa Roh Kudus adalah murid Yesus yang boleh dibilang murid yang takut, murid yang tidak berani bersaksi, murid yang meninggalkan Yesus ketika Yesus disalibkan. Murid yang penakut, saudaraku. Padahal dia sudah bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, 3 tahun. Melihat kuasanya, mukjizat dan sebagainya. Bahkan mereka mengakui engkau adalah Mesias, kata Petrus. Tetapi mereka takut. Mereka mundur ketika mengalami tekanan dan aniaya oleh orang Farisi dan sebagainya. Mereka malu menyatakan Kristus di tengah-tengah bangsa itu. Takut. Bahkan mereka tidak hadir pada saat Yesus disalibkan. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang saya lihat di sini, ketika Roh Kudus turun, Yesus naik ke surga, 10 hari setelah itu Roh Kudus turun di antara murid-muridnya itu. Terjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang powerful. Sehingga apa yang terjadi? Murid-muridnya dipenuhi dengan kuasa yang dahsyat. Kuasa itulah yang membuat murid-muridnya menjadi seorang yang berbeda. Walaupun dia sudah mengenal Kristus, tetapi berbeda ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada sesuatu keberanian. Mereka bersaksi. Mereka berani menyatakan Kristus walaupun orang-orang di sekelilingnya, orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan mereka, memenjarakan, menganiaya, mereka tetap berani. Dan mereka bersaksi. Dan Tuhan bilang bahwa kamu ketika sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Inilah sebenarnya tema besar yang menurut saya kisah para rasul ini. Mereka berani menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka berani menjadi orang-orang yang tidak malu menyaksikan Yesus Kristus di tengah-tengah bangsa-bangsa. Dan Yesus berkata, kamu akan menjadi, kalau Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Dan saya percaya di sini, saudaraku, ketika engkau menerima pencurahan Roh Kudus, maka ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang dahsyat dalam dirimu. Kau akan menjadi saksi-saksi yang dipakai Tuhan di tengah-tengah bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Apapun keadaannya, apapun persoalannya. Seperti orang-orang percaya mula-mula, gereja mula-mula. Walaupun mereka dianiaya, mereka ditekan, mereka menyebar bahkan. Mereka semakin dipakai Tuhan. Dan Tuhan menyertai. Sampai ke ujung bumi. Pada saat itu sampai ke Eropa. Sampai ke Roma, Yunani. Yaitu Paulus, Rasul Paulus. Itu artinya sampai ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya mau kasih tahu kenapa begitu luar biasa rasul-rasul
memberitakan Injil, mereka menyaksikan, tidak akan takut-takut. Bahkan dia di penjara pun mereka keluar dari penjara, mereka tetap. Karena mereka tahu bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di atas bumi, di bumi dan di bawah, di kolong bumi, tidak ada nama selain Yesus Kristus yang menyelamatkan engkau. Satu-satunya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan bangsa-bangsa. Itu sebabnya mereka begitu punya belas kasihan, karena hanya Yesus yang bisa mengubahkan, yang bisa memberikan keselamatan satu-satunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih, bahwa Yesus Kristus bukan membawa agama, dia membawa keselamatan bagi saudara-saudara yang mungkin pada saat ini yang mendengar saya, yang mungkin barangkali tidak tahu, saya mau kasih tahu, Yesus membawa keselamatan. Apapun saudara, apapun agama saudara. Karena dia tidak membawa agama, dia membawa keselamatan. Dia membawa pemulihan atas hidupmu. Dia membawa kemerdekaan atas hidupmu. Dan keselamatan ketika engkau bukan saja di bumi tetapi juga engkau di sorga. Itulah kenapa rasul-rasul begitu luar biasa, karena mereka punya belas kasihan yang Tuhan berikan. Ada kuasa dinamos yang dahsyat. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih, dan hal yang ini juga ada di dalam firman Tuhan ketika Yesus naik ke surga. Dia bersama muridnya, dia juga memerintahkan satu perintah bahwa pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Wow. Dan baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka seperti apa yang pernah kuajarkan kepadamu. Ini satu perintah. Ketika Roh Kudus turun atas engkau, maka ada satu kerinduan yang dalam. Dan itu satu perintah, bukan pilihan, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini. Bukan pilihan atau bukan saya tidak perlu, saya jemaat biasa, saya orang biasa, saya orang tidak mampu, tidak saudara. Kalau engkau sudah percaya Yesus, engkau sudah menerima kuasa itu, maka engkau harus menerima perintah itu untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Amin. Siap menjadi saksi Kristus? Amin. Baik, seterusnya Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana orang-orang kisah rasul-rasul dan jemaat Tuhan di sana menjadi saksi walaupun penderitaan dan kesusahan. Kita melihat ada 3 hal, ada 4 saudara. Dia menjadi saksi hidup dalam diri dan keluarganya. Saksi hidup artinya dia menghidupi firman Tuhan. Dia menghidupi kebenaran firman Tuhan. Itulah saksi hidup. Saudara tidak akan bisa menjadi orang bisa menerima keberadaan engkau kalau engkau belum menjadi saksi hidup. Seorang yang berbeda, seorang yang penuh kasih. Sekarang tidak akan bisa. Jadi pertama, jadilah saksi hidup di dalam pribadimu, dalam keluargamu. Jadilah keluarga yang baik, keluarga yang mengasihi Tuhan. Di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu. Jadilah orang-orang yang luar biasa, orang yang jujur, yang benar. Orang-orang yang memberikan solusi bagi orang lain. Yang kedua, saya lihat pada saat itu jemaat Tuhan di kitab Kisah Rasul itu, mereka membangun hubungan yang dahsyat, yang kuat dengan tetangganya. Dan mereka menjadi berkat. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 2, tiap-tiap hari mereka saling berdoa dan memberi makan. Dan Tuhan tiap-tiap hari menambahkan orang-orang yang diselamatkan. Kenapa Tuhan menambahkan? Karena mereka menjadi terang dan menjadi berkat bagi tetangganya. Sehingga orang melihat, oh ada suatu perubahan. Sehingga ada hubungan yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah melalui doa. Karena kita melihat bahwa kenapa seorang begitu keras dengan sikapnya, dengan karakternya. Kenapa seorang begitu jahat. Kita tahu ada kuasa roh jahat yang mencoba mengganggu dan menghalangi kebenaran firman Tuhan.
untuk bisa melepaskan daripada kuasa jahat ini dengan doa. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Dan yang keempat, yang kita mau melihat yang sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu melalui media sosial. Saya melihat ini sesuatu yang luar biasa. Ini teknologi internet itu pada saat ini dipakai oleh Tuhan untuk saudara dan saya yang percaya kepada Kristus bisa memberitakan Injil tidak dibatasi dengan bangsa, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Mereka akan mendengar setiap kesaksian, setiap firman dan setiap doa, ibadah dan sebagainya. Mereka akan melihat Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagaimana dampaknya sosial media ini? Saya melihat ada satu survei dari Asosiasi Internet Indonesia, Pengusaha Internet Indonesia. Dikatakan ini surveinya sekitar 2018-2019. Bahwa 60% penduduk dunia yang kurang lebih sekitar 7,7 miliar 2019 itu mereka memakai internet, 60% penduduk dunia. Dari 60% penduduk dunia itu, 70% mereka memakai media sosial. Media sosial yang dipakai adalah setengah dari media sosial itu adalah Facebook, 50%. Dan 50% sisanya YouTube, IG, dan yang terakhir ini yang sangat fenomenal itu TikTok, saudara ya. Yang disukai oleh anak-anak muda juga. Dan dari survei itu, kaum milenial 15 sampai 19 tahun, mereka memakai sosial media itu 91%. Apa artinya data-data ini, saudaraku? Ini satu ladang kesaksian pemberitaan Injil yang sangat luar biasa. Ya, saya melihat ini juga menjadi bagaimana kita menggenapi firman Tuhan. Ya, selain kita juga tentu kita harus pergi juga ke bangsa-bangsa ya, saudaraku. Bukan berarti kita tidak pergi. Kalau saudara dan saya rindu pergi ke bangsa, wah itu sangat powerful. Tetapi media sosial ini sangat luar biasa keberadaannya. Tetapi sayangnya saya melihat Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang Kristen saat-saat ini, banyak orang-orang yang percaya sosial medianya dipakai bukan untuk lebih menjadi berkat, ya, lebih untuk diri sendiri, bahkan untuk curhatan. Ya, sosial media sebagian memang untuk usaha, itu sesuatu yang baik juga, untuk sesuatu yang ada pada zaman ini. Bisnis internet sesuatu yang baik. Kami juga memberikan satu dorongan kepada jemaat untuk berbisnis internet juga, ya. Tapi di atas semuanya itu, jangan sampai saudaraku, satu pun tidak ada media sosial Bapak Ibu Saudara tentang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku, ini ini sesuatu yang luar biasa. Mari kita pergunakan, ya. Kita pergunakan untuk menjadi berkat. Bagikan doa-doa dan sebagainya. Media sosial ini luar biasa untuk menjadi terang dan menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Satu hal saya mau bagi satu lagi firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 12. Saya bacakan bagi kita. Matius 11 ayat 28 dan 29. Saya membaca bagi kita semua. Tuhan berkata, ini judulnya adalah ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku, firman Tuhan ini bukan bicara kepada orang yang percaya, tapi orang yang tidak percaya.
Ya. Dan dikatakan di sini kalau dia mengatakan beban dan beban itu ya bukan bicara tentang hanya beban karena kesulitan ekonomi, beban karena penderitaan dan sebagainya. Kalau kita lihat di atas ayat 27 itu bicara tentang Yesus Kristus, ya. Bicara tentang ajakan keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang ditulis ini bicara orang-orang yang belum mengenal Tuhan karena tekanan sedemikian rupa, beban yang berat, dan tidak punya kepastian akan keselamatan, tidak tahu jalan yang lurus. Tuhan bilang, mari datang kepadaku, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan jalan keluar. Aku akan memberikan menggantikan kuk yang kugantikan ini adalah enak katanya. Artinya kuk yang lama, kuk itu bicara tentang beban saudara. Kuk yang lama begitu luar biasa, penderitaan, kutuk-kutuk dan sebagainya. Tetapi kuk yang baru, yaitu daripada Yesus, bicara tentang apa? Ada suatu sukacita kelepasan, ada satu berkat ilahi, ada satu kepastian akan keselamatan, ada satu janji Tuhan yang engkau akan terimanya, bukan saja di surga tapi juga di bumi. Marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berat. Saudara yang belum percaya Yesus pada saat ini, datang kepada Yesus. Engkau akan mengalami perubahan dan berkat Allah yang dahsyat dalam hidupmu. Amin. Dahsyat luar biasa. Yang seterusnya, saya sedikit lagi waktunya. Ayat 9-10, Yesus di surga. Bicara tentang Yesus. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah disaksikan oleh mereka awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudaraku, ini bicara apa? Yesus sudah bersama dengan Bapa. Bicara di sini di ayat yang lain, di ayat Markus mengatakan dia sudah bersama di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, bicara sebelah kanan Bapa bukan bicara secara hurufiah, tetapi bicara tentang itu istilah bahwa dia punya kuasa. Kuasa dalam Tritunggal Allah. Dia menjadi raja atas segala raja. Dan dikatakan bahkan dalam ayat 14 Yohanes 14 ayat 2 dikatakan dia menyediakan tempat di surga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Itu. Yang lainnya saya akan cepat sedikit. Yesus datang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika Injil diberitakan sampai ke seluruh bumi, maka Yesus datang kedua kali. Kita yang meneguhkan dan yang kita yang menguatkan firman Tuhan ini. Ayat 11 dikatakan, dan berkata pada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, Yesus akan datang kedua kali ketika semua orang sudah mendengar Injil. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa kita sudah masuk dalam akhir zaman. Itu sebabnya saya mau kasih tahu di sini bahwa dunia bukan semakin baik, tapi kita akan melihat banyak hal, nanti kita akan mengalami tekanan, penderitaan dan hal-hal yang lain. Karena kita sudah masuk akhir zaman. Penganiayaan kita sudah melihat dan sebagainya. Nah, kita akan lihat akhir-akhir zamannya supaya Bapak Ibu Saudaraku ketika nanti lepas dari COVID, dari pandemi ini, kita juga siap untuk apapun yang terjadi. Anggap ini COVID-19, pandemi ini satu latihan saudaraku. Satu latihan. Ada juga menyatakan di dalam firman ini satu kemurnian iman. Untuk kita masuk dalam tahap-tahap selanjutnya. Mari kita lihat apa sih keadaan akhir zaman. Saya cepat sedikit, next. Nah,
Ada kelaparan, ada kemiskinan, ada peperangan. Kita sudah melihat gempa bumi yang semakin hari, semakin tahun meningkat dan meningkat. Ada penganiayaan terhadap umat Tuhan dan sebagainya. Ada pemurtatan, artinya pemurtatan di sini yang menyangkal, banyak orang-orang Kristen menyangkal Yesus Kristus demi apapun mereka, demi keinginan dagingnya. Kemudian ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Ada kemerosotan moral yang luar biasa. Hawa nafsu yang paling tinggi, hamba uang, memberontak kepada pemerintah, memberontak kepada orang tua, memberontak kepada otoritas. Mereka mau ingin dirinya sendiri. Bahkan dikatakan ada secara lahiriah banyak orang yang beribadah tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ilmu pengetahuan semakin dahsyat, semakin bertambah. Dan yang terakhir adalah ada antikris. Saya tidak mau membahas lebih dalam akhir zaman ini, tetapi itu yang akan terjadi dan sedang dan akan terjadi. Kita siap untuk melakukannya itu. Itu sebabnya saya minta Bapak Ibu Saudara tetaplah menjadi saksi-saksi Kristus di dalam segala keadaan. Nah, kembali lagi, tujuan Yesus sedang kedua kalinya adalah pertama untuk menjemput orang-orang yang percaya, orang yang tidak bercacat celah. Dia akan menjemput orang-orang yang percaya, beriman, dan pelaku firman di dalam Kristus pada akhir zaman. Dan yang kedua, dia akan menjadi hakim. Dan bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka akan mengalami penghukuman yang selama-lamanya, penghukuman yang kekal. Baik, seterusnya. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara kasih, ini satu janji Tuhan bagi kita, setiap kita yang tetap menjadi saksi-saksi Kristus. Kita melihat dalam Matius 28, 19-20. 19 katakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini yang saya mau tekankan Bapak Ibu Saudara, Aku, Yesus Allah menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya di dalam segala keadaan, Tuhan menyertai orang-orang yang menjadi saksi-saksinya. Tuhan menyertai orang yang berani menjadi saksi-saksi Kristus. Dan artinya kalau Tuhan menyertai, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Kalau Tuhan menyertai, apakah Tuhan membuat kita susah? Tidak, saudara. Dia akan memberikan kekuatan, memampukan, memberkati, mempersiapkan, mengadakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi tidak usah takut. Karena Tuhan menyertai bagi orang-orang yang menjadi saksi-saksinya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, jadilah saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Mereka juga membutuhkan. Mereka membutuhkan Kristus. Mereka membutuhkan anugerah Tuhan. Bagian kita menjadi saksi. Bagian Allah lah yang membuat mereka bertobat. Gak usah takut Bapak Ibu Saudara. Beritakan Injil melalui hubungan pribadimu dengan temanmu, pekerjaanmu, dalam keluargamu, di dalam di dalam pekerjaan, usaha, di dalam ke tempat di mana kau berada. Jadilah saksi-saksi Kristus. Tuhan akan menyertai engkau. Haleluya. Dan sebelum saya akhiri, saya bertanya kepada saudaraku, apakah engkau sudah menjadi saksi Kristus di tengah kesusahan ini? Atau sebaliknya, apakah engkau menjadi, karena keadaan ini, engkau menjadi melihat dirimu sendiri, persoalanmu sendiri. Engkau lupa kepada perintah Tuhan. Dan pertanyaan yang lain, apakah engkau mau menjadi saksi Kristus? Saya mau kasih tahu, kalau engkau mau menjadi saksi Kristus, mintalah pemenuhan Roh Kudus supaya engkau menjadi orang-orang yang berani, menjadi orang-orang yang dahsyat dipakai Tuhan di tengah-tengah akhir zaman ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini membutuhkan saudara dan saya. Walaupun dunia ini tidak semakin baik, tetapi dunia membutuhkan saudara dan saya untuk
dunia ini menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya akan berdoa menutup, tapi kita akan melihat sedikit klip hari ini. Kurang 3 menit. Oke, kita akan melihat klipnya. And you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Israel and Samaria, and even to the ends of the earth. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Remember, As you saw him leave, he will return. Jesus' disciples saw him do many more miracles. You will be saved. Kita sudah melihat tadi video klip tadi bagaimana keadaan murid-muridnya ketika Yesus naik diangkat ke surga. Bagaimana kondisi keadaan sukacita dan hati yang membara bagi murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Sekali lagi saya mau kasih tahu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih, mari jadilah saksi Kristus di tengah kondisi keadaan seperti ini. Jangan permasalahan ini membuat fokus kita berubah, membuat kita tidak lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Melalui kesaksian kita memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di muka bumi. Dan sebelum saya mau berdoa, saya mengundang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang belum menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Saudaraku, saudara, saya mau kasih tahu, Yesus mengasihi. Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi manusia supaya di dalam kemanusiaannya dia menjadi korban yang hidup bagi Bapak, Ibu, Saudara. Dan ketika dia menjadi korban, dia bangkit dan dia naik ke surga, menyatakan dia adalah Allah, adalah Tuhan, Raja segala raja. Dia mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bagi saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan, saya mau berdoa. Bagi saudara yang masih ragu-ragu, saya mau berdoa. Ikuti doa saya. Mari kita berdoa bersama. Katakan, Tuhan, saya mengakui saya orang berdosa. Ampuni segala dosa saya. Saat ini saya mengundang Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saya juga mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih yang mau ingin dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, mari angkat tanganmu, terimalah pengurapan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, memenuhi seluruh kehidupanmu di dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi seorang yang dahsyat dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus, terimalah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara, saya mau berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara di tengah ibadah ini. Mari kita berdoa dan setelah itu saya akan menutup dengan doa berkat. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh ditabur Tuhan. Terima kasih untuk Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi saksi-saksi-Mu di tengah keadaan dunia ini, di tengah keadaan akhir zaman ini. Walaupun keadaan susah, ada COVID, ada pandemi, kami tetap konsisten karena kami tahu bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Kuatkan dan teguhkan kami jemaat gereja-Mu. Dan juga bagi saudara-saudaraku yang sudah menerima Yesus pada saat ini, biarlah mereka diberi kekuatan, kemampuan, kuasa dinamos, sehingga mereka juga menjadi saksi-Mu yang dahsyat
dipakai di akhir zaman ini. Berdoa sekali lagi untuk kondisi keadaan ekonomi bangsa ini, berkati Tuhan, dan permintaan kami dalam mengurus kebijakan-kebijakan untuk mengatasi pandemi, untuk mengatasi penurunan penyebaran daripada virus corona ini Tuhan. Dan berdoa juga untuk setiap saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit. Oleh anugerah Tuhan, mari Kau sembuhkan sakit penyakit, bukan saja sakit corona, tetapi juga sakit-sakit yang lain. Mungkin ada Kau saudara sakit jantung, Kau saudara sakit kanker, Kau saudara sakit apapun. Aku berdoa kepada Engkau dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, yang percaya Engkau sanggup melakukan, karena Engkau sudah memberikan hidupmu kepada kami melalui kematian, menanggung segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau luar biasa Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga yang mengalami kesusahan, penderitaan, keadaan ekonomi, pengusaha-pengusaha. Tuhan berkati, kuatkan mereka tetap teguh, supaya tetap mereka berdiri dalam kebenaran firman-Mu, tetap menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita mengangkat tangannya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat dan damai sejahtera daripada Bapa surgawi, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai setiap kita dari saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD_Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.